Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan dari hasil proses desain kelompok kami dengan perancangan Community Healthcare Space Healing Environment Settlement based on modular architecture. Pada perancangan ini, kami membuat sebuah tagline atau judul khusus pada tempat ini, yakni Aero Clinic COVID-19 Responsive Clinic. Baik, sebelum menginjak ke materi lebih jauh lagi, di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja tentang teamwork kurikulum vitae. Yang pertama, Ahmad Fahmi, saya sendiri, yakni sebagai moderator sekaligus presentator di materi programming. Yang kedua ada Zainul Khofi Jauhari, yakni sebagai presentator di analisis. Dan yang ketiga ada Muhammad Dwi Cahyo Ardi Susilo sebagai presentator di konsep. Baik, langsung saja menginjak ke materi pertama yang akan saya sampaikan di programming, yakni untuk filosofinya sendiri pada penamaan aeroklinik ini, yakni yang pertama, aero merupakan sebuah istilah kajian atau hubungan sesuatu yang berkaitan dengan sifat-sifat udara. Sesuatu dengan etimologinya dalam bahasa Yunani juga berarti udara, dengan harapan bahwa rancangan ini memberikan fasilitas yang mampu memberikan ketenangan serta lingkungan dan udara yang baik dan bersih, keamanan serta kesempurnaan dalam proses medis dan perawatan terhadap pengguna. Dan untuk kliniknya sendiri, yakni merupakan sebuah fasilitas kesehatan publik kecil yang didirikan untuk memberikan perawatan kepada pasien luar. Biasanya klinik ini juga mengobati penyakit-penyakit ringan seperti demam atau dan lain sebagainya. Nah, untuk latar belakang dalam perancangan Community Healthcare Space ini, yakni bisa kita lihat sendiri bahwa fenomena yang terjadi bahwa fasilitas kesehatan menjadi tempat yang bisa memberikan rasa takut dan tidak nyaman bagi pasien. Selain itu, faktor psikologi juga sering diabaikan karena dianggap tidak begitu penting. Faktor medis bukanlah satu-satunya psikologi lingkungan, merupakan bagian dari healing environment yang membantu penyembuhan pasien lewat lingkungan yang berpengaruh pada keadaan psikis pasien. Nah, perancangan fasilitas kesehatan tanggap COVID-19 ini berlandaskan pada sebuah konsep tematik healing environment, di mana dalam perancang ini proses penyembuhan pasien ini tidak hanya didapat melalui pihak medis saja, tapi juga didapatkan dari bangunan yang digunakan oleh pasien sebagai objek rancangan. Nah, untuk fasilitas dari klinik ini sendiri, yakni dengan penggunaan warna bangunan. Nah, secara psikologis tubuh manusia sangat peka terhadap warna. Setiap warna dapat memberikan dampak yang berbeda-beda dalam sebuah desain healing environment. Biasanya di dunia medis menggunakan warna-warna soft. Dan yang kedua, penggunaan unsur alam seperti taman atau vertical garden atau dan sebagainya. Yang ketiga, sistem pencahayaan, banyaknya bukaan-bukaan itu juga sangat mempengaruhi. Nah, kemudian untuk nilai Islamnya sendiri, yakni pada surat Asy-Syu'ara ayat 80, yakni manusia yang merupakan proses tawakal bahwa penyakit akan sirna atas seizin Allah. Dan kemudian pada surat Al-A'raf ayat 56, yakni proses alam, yakni keseimbangan alam dalam menurunkan kadar hormon stres. Nah, kemudian muncullah sebuah proses pemulihan secara psikologi dengan menciptakan sebuah lingkungan yang baik dan sehat. Nah, untuk kerangka desainnya sendiri, yakni kita merumuskan latar belakang, kemudian dengan menemukan maksud dan tujuan, yakni Community Healthcare Space.
Nah, kemudian kita juga menemukan isu-isu baik isu tapak dan sebagainya. Kemudian kita juga menemukan data primer dari survei dan lain sebagainya. Kemudian juga data sekunder. Kemudian kita menganalisa, dari proses analisa tersebut muncullah sebuah konsep. Nah, konsep tersebut terjadilah sebuah skematik desain. Nah, kemudian berakhir pada perancangan community healthcare space. Nah, untuk lokasinya sendiri berada di Jalan Raya Anggoda Sawijajar 2. Saat ini berada di kawasan pemukiman padat penduduk, tapak dikelilingi berbagai macam bangunan dengan fungsi yang berbeda-beda, mulai dari komersial hingga hunian. Nah, ini berikut data kawasannya, bisa dilihat sendiri. Nah, untuk dimensinya ini juga bisa dilihat sendiri. Oke. Nah, untuk persyaratan dan kebutuhan ruangnya, di sini kita menemukan beberapa klasifikasi kebutuhan ruang. Yang pertama yakni tempat sebuah konsultasi, terus ruang tenaga medis, ruang tunggu, farmasi, penyimpanan dan sebagainya. Kemudian untuk kajian pendekatan modular sendiri, yakni landasan dari dalam proyek ini yang menggunakan metode pendekatan modular. Dalam hal ini menggunakan konstruksi beton prefabrikasi yang merupakan metode konstruksi komponen-komponennya yang dapat diproduksi secara massal dan dirakit dalam bangunan dengan bantuan crane, lebih cepat gitu ya. Nah, ini untuk contoh-contohnya atau data studi bandingnya tentang arsitektur modular. Ini kemudian pendalaman dari pendekatan arsitektur modular itu sendiri. Oke. Nah, untuk kajian pendalaman pendekatan sendiri, ini saya membaginya ada dua ya, yakni kajian berdasarkan objek yang demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya Zainul Khofi Jauhari. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainul Khofi Jauhari, NIM 17660012. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis dari aeroklinik, yaitu sebuah rancangan kesehatan dari kelompok kami. Yang pertama yaitu analisis fungsi, di mana pada rancangan aeroklinik ini dibagi menjadi 4 fungsi, yaitu fungsi primer, fungsi sekunder, fungsi support, serta fungsi service. Untuk fungsi primer sendiri yaitu sebagai tempat pengecek kesehatan, kemudian untuk rapid test, dan adapun untuk fungsi sekunder yaitu sebagai tempat kebugaran, yaitu area olahraga, kemudian untuk area cek suhu tubuh. Kemudian untuk fungsi support yaitu sebagai tempat beribadah, dan fungsi service yaitu sebagai tempat informasi perkembangan COVID-19 serta informasi pencegahan COVID-19. Baik, untuk analisis selanjutnya yaitu analisis user, yaitu untuk pengguna sendiri dikhususkan untuk masyarakat di sekitar site, di mana untuk mempermudah dan mengedukasi masyarakat umum tentang menjaga kesehatan serta menjaga tubuh dari virus COVID-19. Yang selanjutnya yaitu analisis tapak. Yang pertama yaitu analisis akses dan sirkulasi, di mana analisis akses dan sirkulasi ini ada beberapa hal yang ada di rancangan aeroklinik. Salah satunya yaitu area entrance, in dan out, di mana entrance, in dan out ini digunakan sebagai sirkulasi kendaraan untuk mempermudah sirkulasi di dalam rancangan aeroklinik. Kemudian ada area trotoar jalan yang digunakan sebagai pengguna atau user berjalan kaki, dan adapun untuk batas-batas yang ada di site yaitu batas sebelah barat yaitu dibatasi pagar dengan material beton, dan adapun untuk batas selatan dimateriali sebagai vegetasi. Dan yang selanjutnya yaitu analisis angin dan hujan. Untuk analisis angin dan hujan yaitu pada rancangan bangunan di aeroklinik yaitu menggunakan atap pelana, sehingga untuk hujan nanti langsung
jatuh ke bawah, dan dari bawah itu nanti ada drainase untuk mengalirkan air hujan itu menuju pembuangan, serta menggunakan area resapan air sebagai tempat wadah untuk penampungan air hujan, sehingga air hujan ini dapat termanfaatkan dengan baik. Kemudian untuk analisis matahari sendiri ada beberapa hal, yaitu menggunakan elemen air seperti kolam, kemudian menggunakan vegetasi, yaitu beberapa vegetasi peneduh, vegetasi penghias atau vegetasi estetik, serta menggunakan beberapa bukaan yang ada di rancangan bangunan tersebut. Yang selanjutnya itu analisis kebisingan. Untuk analisis kebisingan ini ada beberapa hal yang ada, seperti jarak antara bangunan pada jalan atau area kebisingan yang tinggi, kemudian menggunakan beberapa vegetasi untuk menghalangi kebisingan dan lain-lain sebagainya. Dan adapun untuk utilitas pada rancangan bangunan, ada beberapa utilitas seperti utilitas plumbing, utilitas listrik, utilitas limbah, dan CCTV. Adapun untuk utilitas plumbing, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu utilitas air bersih dan air kotor. Untuk utilitas air bersih, pada rancangan aeroklinik ini menggunakan dua sumber air, yaitu dari PDAM serta dari sumur resapan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep. Nah, konsep sendiri terbagi menjadi dua, yaitu konsep makro dan mikro. Untuk konsep makro di sini lokasi set berbatasan langsung dengan permukiman warga dan masjid. Lokasi set ini memiliki lokasi yang sangat strategis, yaitu di tengah pusat permukiman. Kondisi tapak sendiri memiliki isu belum tersedianya fasilitas kesehatan khusus, terutama untuk penanganan COVID-19. Untuk kondisi existing fasilitas kesehatan, hanya terdapat puskesmas untuk penanganan pertama dan puskesmas kecil. Untuk kami mengambil pendekatan healing environment, di mana healing environment ini diharapkan dapat menjadikan fasilitas kesehatan menjadi sehat dan respon atau ramah lingkungan. Untuk mikro konsep di sini kami menerapkan yaitu prinsip irama, di mana pada prinsip irama ini terdapat beberapa prinsip, yaitu diantaranya program requirement, basic and program organization, dan seterusnya. Selanjutnya adalah konsep tapak. Konsep tapak di sini terdapat yaitu pertama bangunan primer, sekunder, penunjang, parkir kendaraan, gate out, jalur kendaraan, trotoar, jalur berjalan kaki, gate in, lapangan, rumah warga, dan ruko. Untuk ruang atau masa primer yaitu terdapat tiga konsep, di mana yang pertama adalah deepening of science, yang kedua adalah maximization view, dan aparatur transparansi. Untuk konsep ruang di bagian bangunan sekunder yaitu terdapat ruang tunggu, sirkulasi, wastafel, kamar mandi, dan ruang dokter. Untuk konsep ruang servis terdapat tiga bangunan, yaitu musola, galeri edukasi, dan juga ruang pengelola. Nah, selanjutnya adalah konsep utilitas, di mana konsep utilitas ini terdapat beberapa fasilitas, yaitu CCTV, listrik, wifi, plumbing, dan sistem pembuangan limbah. Yang pertama adalah air bersih, di mana sistem air bersih ini bersumber dari underground tank yang dipompa dan ditampung di tandon atas dan disalurkan ke seluruh bangunan melalui pipa PVC. Selanjutnya adalah air kotor, di mana air kotor ini terdapat dua bak penampungan, yaitu yang pertama adalah grey water dan septic tank. Untuk sumber kelistrikan yaitu bersumber dari PLN dan juga genset. Untuk konsep utilitas limbah atau sistem pembuangan limbah, di sini terdapat beberapa titik penempatan, yaitu penempatan tempat sampah, di mana titik-titik ini untuk mempermudah proses sortir atau pengambilan sampah dan dibuang ke
TPA atau tempat pembuangan akhir. Nah, selanjutnya adalah konsep struktur. Konsep struktur merupakan penyimpulan dari analisis struktur sebelumnya, di mana dalam konsep struktur ini memiliki pembahasan yang lebih detail dan juga merupakan solusi dalam sebuah rancangan bangunan. Nah, pada konsep struktur ini bangunan ini mengadopsi dari kontainer box atau kontainer bekas yang dimanfaatkan kembali menjadi sebuah klinik kesehatan. Baik, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.